Komentar mengejutkan pelatih Uzbekistan U23. Ya, pelatih Uzbekistan, Komaladin Murjov, mengaku tak menyangka akan bertemu timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Maklum, Indonesia dijuluki tim lemah karena menjadi tim dengan peringkat FIFA paling rendah yaitu 134 dunia dan harus berhadapan dengan Korea Selatan di semifinal beberapa waktu lalu. Namun di luar dugaan, Garuda Muda mampu menyingkirkan salah satu favorit juara Piala Asia U23 itu, selesai unggul 11-10 di babak penalti. Ya, meski begitu, pelatih Uzbekistan tak ingin meremehkan Indonesia, meski memiliki peringkat paling rendah di turnamen ASEAN Cup U23 ini. Sejujurnya, saya tak menyangka akan bertemu Indonesia. Mereka menunjukkan layak berada di semifinal. Beberapa hal, bertemu Indonesia lebih menguntungkan. Namun, jika kami mengabaikan mereka, akan menyebabkan situasi sulit, ujar pelatih Uzbekistan. Yang sudah dukung, kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan menampilkan yang terbaik. Terima kasih atas dukungan. Ya, di balik itu, tak cuma pelatih Uzbekistan sendiri yang terkejut dengan penampilan skuad Garuda. Pelatih Jepang, Go Iwa, yang kini menangani Jepang U23, mengaku terheran-heran melihat timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya, Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan timnas Indonesia justru dengan mudahnya menang dari Korsel. Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya bahkan tak mengira Indonesia bisa menang dari Korea. Tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan, kata Goiwa. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Itu jenius sekali, ujar pelatih Jepang. Ya, di balik itu, duel Indonesia versus Uzbekistan akan berlangsung malam ini 29 April 2024 pukul 21 WIB. Pemenang di laga ini akan melaju ke final Piala Asia U23 sekaligus mendapat tiket otomatis menuju Olimpiade Paris 2024. Yang menarik dinantikan, bagaimana ribuan supporter Indonesia bakal menghebohkan Halimah Stadium. Laga ini juga akan ditonton jutaan mata manusia. Pasalnya, Indonesia menjadi satu-satunya yang menjadi perwakilan Asia Tenggara. Ya, timnas Indonesia kini jadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang tersisa di Piala Asia U23 kali ini dan berhasil menembus semifinal. Sementara timnas Vietnam, Thailand, dan Malaysia harus pulang kampung duluan. Vietnam sendiri kalah dengan skor 1-0 setelah dikalahkan oleh timnas Irak. Dalam laga tersebut, pemain timnas Vietnam bermain jurus kungfu dan menginjak kaki pemain Irak. Untung saja ada VAR, aksi itu pun langsung kena kartu merah. Di balik itu, tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U23 berasal dari kawasan-kawasan yang berbeda. 4 tim yang lolos ke semifinal menggendong wilayahnya masing-masing. Sebut saja yang pertama, Asia Tenggara digendong Indonesia, Asia Tengah digendong Uzbekistan, Asia Timur digendong Jepang, dan Asia Barat digendong timnas Irak. Untuk Indonesia sendiri cukup mengejutkan tampil di Piala Asia U23.
di mana dicap sebagai anak bungsu dan baru pertama kali mengikuti Asian Cup. Dan pertama kali juga langsung masuk semifinal dan langsung menggendong Asia Tenggara. Setelah Vietnam dipulangkan timnas Irak dengan skor 1-0. Sementara itu, media Vietnam Soa VN memprediksi timnas Indonesia akan kalah telak di semifinal Piala Asia U23. Pasalnya penyerang skuad Garuda Muda, Rafael Struijk, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Berhasil menorehkan prestasi bersejarah, timnas U23 Indonesia akan mengalami kekalahan telak di babak semifinal. Timnas U23 Indonesia akan kehilangan superstar yang sangat penting di semifinal, terang Soha VN. Ya, setelah memulangkan negaranya sendiri, Sintayong meminta maaf ke rakyat Korea Selatan usai menghentikan rekor berturut-turut lolos ke Olimpiade Paris. Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa ia berusaha membuat nama Korea Selatan harum di Indonesia. Saya minta maaf kepada rakyat Republik Korea. Saya benar-benar minta maaf. Dunia kompetisi dingin. Saya benar-benar minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagi rakyat. Namun, saya berusaha keras untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di Indonesia, ujar Sintayong. Ya, di balik itu, melihat jadwal skuad Garuda di laga selanjutnya, di mana timnas U23 Indonesia akan menghadapi timnas Uzbekistan di semifinal. Laga tersebut akan tersaji tanggal 29 April pukul 21.00 WIB. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium. Ya, jika melihat kekuatan timnas Uzbekistan saat ini, para pemain Indonesia harus mewaspadai mereka. Timnas Uzbekistan sendiri memiliki harga pasar seharga 301,57 miliar dengan rata-rata usia 21 tahun. Ranking FIFA Uzbekistan saat ini berada di peringkat 64 dunia. Jika dibandingkan dengan timnas Indonesia, saat ini skuad Garuda memiliki nilai pasar seharga 23,43 miliar dengan rata-rata usia 20 tahun dengan peringkat FIFA 134 dunia. Ya, memang jika melihat harga pasar dan peringkat FIFA, analisis timnas Uzbekistan sangat jauh dengan Indonesia. Namun bagi Sintayong, peringkat FIFA hanyalah angka. Itu terbukti ketika Sintayong memulangkan Australia dan Korea Selatan. Padahal Australia dan Korea Selatan sudah masuk peringkat 50 dunia. Di balik itu, Sintayong percaya diri timnas U23 Indonesia sekarang bisa menembus babak final usai menyingkirkan Korea Selatan di perempat final. Menurut Sintayong, kemenangan tersebut memacu motivasi para pemain untuk meraih hasil yang lebih baik. Dengan hasil tersebut, Sintayong mengatakan, saat ini timnas Indonesia berpeluang untuk membawa peluang trofi Piala Asia U23 2024 ke tanah air. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuaraan, namun jelas kami bisa mencapai final. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai 4 besar, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Body's a creation. They say the devil made it for his entertainment.